Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang harus berbahagia karena jurus 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia di alam manusia ini. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran, ajaran kebajikan. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa untuk melakukan banyak kebaikan sebagai pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari terakhir dan minggu terakhir di bulan Februari, tepatnya tanggal 28 Februari. Kalau kita punya kalender, itu nanti jam 12 malam itu sudah mati Februari, lahir bulan Maret, ya. Waktu terus berlalu. Kalau kita nggak benar-benar menyadari bahwa kita ini terus berlari menuju mana lagi kalau bukan kematian, kita rugi besar. Waktu tidak menunggu kita. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat hampir setahun ya COVID melanda khususnya dunia pendidikan, itu tanggal 13 Maret kali terakhir kita memandang anak-anak yang lari kian kemari di sekolah. Untuk tanggal 16 Maret sudah potong anicca. Di dalam kebaktian wihara juga demikian, kita tidak pernah mengadakan kebaktian fisik datang ke wihara. Jadi kalau kita lihat bulan Februari ini, sebenarnya tahun 2020 kita sudah melewati beberapa hari penting. Apa itu? Katina. Katina itu upacaranya biasanya Novemberan gitu ya. Mundur lagi apa? Asada. Itu biasanya Juli. Mundur lagi Waisak. Biasanya Mei. Kita mungkin masih sempat nggak Magha Puja tahun 2020. Nggak sempat loh. Maka kalau bulan Februari ini kita menjelang peringatan Magha Puja. Untuk pertama kalinya setelah absen 2020, kita dapati bahwa Magha Puja itu jatuhnya pada tanggal 26 Februari. Jadi 2 hari yang lalu, itu tepatnya Magha Puja, peringatan di mana satu peristiwa besar itu terjadi. Kita beruntung beberapa hari yang lalu Bante Panyawaro yang juga merupakan kepala wihara Bodhiwangsa itu mengirimkan Dhammadesananya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan khotbahnya Dhammadesananya Bante Panyawaro. Menarik sekali bahwa selama setahun 2020 Wihara Bodhiwangsa tidak mengadakan perayaan untuk hari-hari penting 4 tadi ya. Jadi selama setahun itu Wina dan saya nganggur dalam urusan terjemahan. Karena nggak ada perayaan, jadi berarti nggak usah
menerjemahkan buku untuk dibagikan pada setiap upacara di Wihara Bodhiwangsa. Karena di Klaten ini ada satu khasnya, kalau ada upacara perayaan, mesti pulangnya bawa buku. Itu ya. Satu hal yang saya anggap keberuntungan Wena dan saya adalah sejak tahun 1995, 26 tahun yang lalu ya, Wena dan saya sudah konsisten selalu menerjemahkan. Tim kami itu editornya Rudi Limiadi dan Bante Jotidamo. Timnya yang lain untuk urusan komputer itu ada Adianto, ada Herianto, ada Susilo. Tapi berhubung ada kerinduan untuk apalagi yang diterjemahkan ya. Meskipun dulu Bante Panyawaru ini pernah setengahnya mungkin mengasihani Wena dan saya, ngomongnya nggak usah setiap kali upacara itu mesti bagi buku. Tapi bagi saya, kalau kemalasan ini saya jadikan alasan untuk tidak menerjemahkan, nggak usah, Bante Panya aja bilang nggak usah, nggak setiap kali. Tapi Wena dan saya tetap bersikukuh enggak. Setiap kali ada perayaan harus ada suatu karya, karma baik yang ikut berkiprah di situ. Maka dengan sangat gembira ada hal-hal yang terjadi, yaitu apa? Ada orang yang kangen, tanya sama kami, kok Wisma Sambodi ora neng terbitan? Kok aku tidak dikontak untuk dimintain dana buku? Lucu ya. Orang lain banyak yang pelit, ini ada orang yang cari mau berdana duit penerbitan. Ada yang langsung, wes cilantak kayak duit. Gue apa? Mbuh waremu. Gue nerbitin buku. Oke. Maka Bim Salabim terbitlah untuk Magapuja ini, Milinda Panha. Satu buku yang sebenarnya saya sudah pernah terjemahkan dulu sama Wena, itu petikan. Tapi yang ini kompletnya. Dan luar biasa karena waktu awal-awal dulu saya kenal agama, tahun 92, itu salah satu buku yang mencerahkan saya adalah Milinda Panha. Karena bukannya ini satu buku yang penuh dengan filsafat sulit. Tapi ini bagaimana kita memikirkan tanya jawab seorang raja dengan seorang biku yang dua-dua sama pinternya. Jadi kalau Anda semua pengen, silakan menghubungi Adianto atau Eko Budiono atau Endang Widiawati atau Wena Cintiawati untuk minta boleh. Yang ada di sini sudah dapat duluan, tapi nggak tahu bisa dibaca atau enggak. Ibu Bapak, kalau kita lihat, kita beruntung masih bisa hidup sampai saat ini, kondisinya cukup bagus, keluhan banyak, maka kita bikinlah apa? Kaos. Guru-guru semua dibagiin kaos. Bunyinya apa? Obah Grega. Baliknya anti ngelokro. Jangan sampai kita tidak bersemangat. Ada lagi, ajo sambat, ayo semangat. Ya, itu hal-hal yang kita buat supaya pikiran tidak terlena. Ada orang-orang tertentu yang mungkin merasa hidup ini kok tidak ada tujuannya. Maka pas untuk orang-orang yang mikirnya hidup tidak ada tujuannya. Atau orang-orang yang pas mikir, kok nganggur temen, hidup kok cuman ngene-ngene. Dia nggak mikir bahwa sebenarnya kita ini PR-nya banyak. Setiap momen itu sebenarnya merupakan sarana bagi kita untuk memperbaiki diri.
Maka dengan sangat gembira saya katakan, wes iki pas iki. Ada Dhammadesana yang diberikan oleh Biku Sri Panyawaru Mahatera yang luar biasa pemahamannya, luar biasanya cara menyampaikannya, dan tinggal kita luar biasa perhatiannya atau luar biasa gobloknya. Mari kita simak baik-baik. Dhammadesana memperingati Magha Puja 2564. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramang tapo titikha nibbhanang paramang wadanti buddha. Nahi pabajito parupaghati samano hoti parang wiheta yanto. Sabha papasa akaranang kusalasu pasampadha sacita pariyo dapanang etang buddha naksasanang anupawado anupaghato patimokhe cak sangwaro matanyuta cak bhatasming pantan cak sayana sanang adicitte cak ayogo etang buddha naksa sananti. Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia, hari ini adalah purnama di bulan Magha yang biasanya bersamaan dengan bulan Februari atau awal Maret. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, pada saat purnama di bulan Magha ini, terjadi peristiwa penting pada kehidupan Guru Agung kita, Buddha Gotama. Kita mengenal dengan Hari Raya Magha atau Magha Puja. Hari Raya Magha mempunyai 4 keistimewaan, yaitu pada saat purnama di bulan Magha itulah, pada waktu Guru Agung kita Buddha Gotama bersemayam di Weluwana Arama di kota Magadha, di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. 1250 biku datang serentak untuk bertemu dengan Guru Agung. Ke 1250 biku ini datang serentak tanpa saling berjanji sebelumnya dan tidak diundang sebelumnya. Ke 1250 biku ini
kesemuanya telah bebas dari penderitaan, kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian akhir, yaitu arahat. Pada saat itulah, pada peristiwa penting itulah, Guru Agung kita memberikan khotbah yang tidak panjang, yang sekarang kita kenal dengan nama Owada Patimokkha. Memang para ibu, para bapak dan saudara-saudara semuanya, khotbah ini tidak panjang, bukan uraian filosofis, karena Guru Agung kita menyampaikan khotbah ini untuk mereka-mereka yang semuanya telah mencapai kesucian. Mereka semua telah merealisir Dhamma. Khotbah yang pendek ini sangat dikenal karena khotbah yang pendek ini sering disebut sebagai ekstrak atau inti dari seluruh ajaran Guru Agung kita. Baik tujuan ajaran Guru Agung kita dan juga jalan untuk mencapai tujuan itu. Apakah yang menjadi tujuan ajaran Guru Agung? Yang menjadi tujuan ajaran Guru Agung tidak lain adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang menjadi obsesi, yang menjadi tujuan juga seluruh umat manusia. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi Guru Agung kita menegaskan di dalam khotbah yang pendek itu bahwa kebahagiaan yang tertinggi Paramangsukang tidak lain adalah kebahagiaan berhentinya penderitaan. Paramangsukang itu adalah kebebasan, kebebasan dari penderitaan. Selama penderitaan belum habis, selama penderitaan belum diselesaikan, maka kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang tertinggi. Paramangsukang, kebahagiaan yang tertinggi hanyalah pada saat penderitaan itu, duka itu berakhir. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan menguraikan secara garis besar bait yang kedua dari khotbah pendek Guru Agung kita yang sudah saya ulangi pada awal uraian atau khotbah Dhamma ini. Yang menjadi inti yang paling penting adalah bagaimana mencapai kebahagiaan yang tertinggi itu. Bagaimana mengakhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaan haruslah berhenti dari semua perbuatan yang buruk. Mengapa demikian? Karena perbuatan yang buruk, kejahatan, menjadi sebab penderitaan. Mengendalikan diri, ucapan dan perbuatan adalah cara untuk menghentikan perbuatan yang buruk. Saya harus menambahkan ibu bapak dan saudara, pada masa sekarang tidak hanya mengendalikan ucapan, tidak hanya mengendalikan perbuatan, tetapi juga mengendalikan komentar dalam bentuk tulisan yang sering diunggah di medsos. Berhati-hatilah menulis, pikirkan dengan baik-baik. Jangan sampai tulisan itu menimbulkan masalah bagi orang banyak.
Apalagi kalau tulisan itu muncul dari pikiran, dari niat yang tidak dikontrol, dari pikiran, dari niat yang tidak diperiksa sebelumnya, sehingga tulisan itu menjadi tulisan yang buruk dan merugikan orang lain, membuat masalah pada masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, paling tidak kalau kita seandainya sulit melakukan hal-hal kebaikan, perilaku-perilaku baik yang lain, paling tidak berhenti melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Jangan berbuat buruk adalah langkah awal untuk membebaskan, untuk terbebasnya semua makhluk dari penderitaan. Selanjutnya, Guru Agung kita menjelaskan, menganjurkan, banyaklah berbuat kebaikan. Memang ibu, bapak, dan saudara, tidak berbuat yang buruk, berhenti berbuat jahat, sudah termasuk kebaikan. Namun, ada kebaikan yang lain yang selayaknya kita lakukan. Antara lain, peduli kepada mereka yang menderita, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Bermeditasi untuk membuat pikiran menjadi tenang. Karena pikiran yang tidak tenang, pikiran yang keruh, pikiran yang penuh ketegangan menjadi sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, meskipun demikian, Guru Agung tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta. Saya pun ingin menganjurkan meminta kepada ibu, bapak, dan saudara. Kalau memang tidak sangat-sangat perlu, janganlah meminta. Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta. Tetapi Guru Agung kita berkali-kali menganjurkan, memberilah, memberilah, berdanalah, berdanalah. Dalam bahasa Pali disebutkan, dadeya puriso danang, hendaknya setiap orang memberi. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seseorang sering meminta, suka meminta, senang meminta, maka perilaku itu akan menjadi habit. Perilaku meminta itu akan menjadi kebiasaan yang sangat melemahkan mental kita. Perilaku meminta itu bukan merupakan akhlak atau moral yang baik. Dalam keadaan yang sulit seperti pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bencana-bencana alam dan lain-lain, berusahalah untuk bertahan, tidak meminta. Memang kalau ada saudara-saudara lain memberikan bantuan, kita harus menerima dengan senang hati. Tetapi tidaklah bijaksana bagi kita, tidaklah bijaksana bagi Anda sekalian untuk meminta. Memberikan penjelasan, memberitahu kepada mereka hal-hal yang menyulitkan kita, hal-hal yang sangat membuat kesengsaraan bagi banyak orang.
memang bisa dilakukan, tetapi tidak disertai dengan meminta. Janganlah meminta. Sekali lagi, janganlah meminta. Syukur dalam keadaan yang sulit sekalipun, Anda sekalian masih ingin memberi. Memberi kepedulian kepada yang lain. Dan memberi itu bukanlah harus berupa materi. Anda sekalian, kita semua bisa memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan nasihat. Tentu kalau memungkinkan memberikan bantuan dalam bentuk materi, apakah makanan, pakaian, kendaraan, obat-obatan, dan lain-lain. Para biku adalah mereka-mereka, kami hidup meninggalkan keduniawian. Tetapi para biku tidak boleh menurut peraturan, tidak boleh meminta kepada siapapun, kecuali kepada mereka yang sudah memberikan kesediaan, yang sudah menawarkan kesediaan kalau para biku mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kalau umat, kalau mereka belum memberikan kesediaan, para biku pun tidak boleh meminta. Ibu, bapak, dan saudara, janganlah membiasakan untuk meminta. Meminta melemahkan mental kita. Meminta bukanlah akhlak, bukanlah moral yang baik. Berusahalah untuk bertahan dengan keuletan, dengan kesungguhan hati, syukur dalam keadaan yang sulit. Ibu, bapak, dan saudara masih mampu memberikan bantuan, peduli kepada yang lain. Kebajikan yang lain, perbuatan baik yang lain adalah memaafkan. Satu hal ini sederhana, mungkin sering dikatakan sepele, tetapi tidaklah mudah untuk dilakukan. Kalau suatu saat ibu, bapak, dan saudara mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, apa yang harus ibu bapak lakukan? Di dalam keseharian kita sering menjumpai banyak yang sangat marah. Bahkan mereka berusaha untuk kita harus menuntut mereka secara hukum melalui jalur kepolisian dan lain-lain. Karena harga diri kita sudah direndahkan, kita sudah dihina, kita sudah dijelekkan, dan lain-lain. Ini adalah cara yang lazim di masyarakat. Tetapi cara ini tidak berguna, bahkan merugikan kemajuan batin kita. Di dalam Dhammapada, bahkan ayat yang awal, syair yang awal, syair nomor 3 dan nomor 4. Secara bebas, secara garis besar, Guru Agung kita mengatakan, menjelaskan, kalau seseorang selalu berpikir dia sudah menyakiti saya, dia merampas milik saya, dia memfitnah saya, dia menjelekkan saya, maka Guru Agung kita mengatakan, selama pikiran itu masih dipelihara, masih berada pada pikiran seseorang, kebencian tidak akan berakhir. Dan selama itu pula ia membuat sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, semua umat Buddha
dari golongan manapun meyakini hukum karma. Setiap perbuatan berakibat, dan akibat itu akan datang pada diri pembuatnya sendiri. Perbuatan baik akan berbuah kebahagiaan, semua perbuatan yang buruk akan berakibat penderitaan. Tetapi, apakah keyakinan yang benar-benar diyakini oleh semua umat Buddha terhadap hukum karma itu mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Apabila seorang umat Buddha mengalami hal-hal yang menyenangkan, kemajuan dalam kehidupannya, amat mudah ia mengatakan karma baik sedang berbuah. Tetapi kalau seseorang itu disakiti, dimaki-maki, dijelekkan, difitnah oleh orang lain, apakah mudah? Sebagai umat Buddha, ia mengatakan karma buruk, perbuatan buruk yang pernah aku lakukan sekarang berbuah. Ini agak sulit. Yang muncul adalah orang itu mengapa berbuat buruk pada saya. Dia orang jahat, dia memfitnah saya, dia menjelekkan saya, dia merusak harga diri saya tidak bisa menerima. Meskipun orang ini, umat Buddha ini meyakini hukum karma. Sesungguhnya apa yang dia sedang alami, orang lain yang memperlakukan buruk kepada dia, dia sedang memetik akibat perbuatan buruknya sendiri. Oleh karena itu, maafkan dia. Terimalah akibat perbuatan buruk itu dengan kesadaran, dengan keyakinan terhadap hukum karma. Dengan demikian, Anda sekalian akan menghentikan kebencian, dan menghentikan kebencian itu mengurangi penderitaan. Memang sering seseorang tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dia bertanya, kalau kami tidak melaporkan dia, tidak menuntut dia pada polisi, Bante, kalau kami tidak melawan dia, apakah kami tidak membiarkan dia melakukan kejahatan? Apakah dia nanti akan bertambah-tambah kejahatannya dan kita akan diam? Ibu, bapak, dan saudara, semua alasan ini mencari keadilan, menegakkan kebenaran, menjaga harga diri, kalau tidak hati-hati sering digunakan untuk alasan atau untuk bersembunyinya keakuan, untuk alasan untuk bersembunyinya kebencian, karena pikiran yang ada adalah bagaimana membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, terimalah semua perlakuan yang buruk itu dengan pengertian hukum karma, dengan kesadaran dan memaafkan. Apakah memaafkan bisa mengubah orang lain? Tentu belum pasti. Memaafkan belum pasti mengubah orang lain. Tetapi memaafkan itu meskipun tidak diucapkan secara lisan, membebaskan kita dari kebencian. Dan membebaskan kita dari kebencian itulah salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, memaafkan termasuk perbuatan yang baik. Hentikan semua perbuatan yang buruk. Sabba papassa akaranang. Berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Menambah perbuatan-perbuatan yang baik.
kusalasu pasampada. Tetapi ibu bapak dan saudara, ada satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Berhenti berbuat buruk, banyak melakukan kebaikan tidaklah cukup. Ada jenis penderitaan yang masih harus kita atasi. Apakah itu? Pada saat kita sulit menerima perubahan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita menyaksikan atau mungkin di antara kita juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat radikal, yang sangat drastis. Apakah kesehatan? Bahkan mungkin di antara kita ada saudara kita, handetolan kita yang tiba-tiba meninggal dunia. Dan perubahan-perubahan yang lain. Siap menerima perubahan adalah jalan yang tidak boleh, cara yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Karena sulit menerima perubahan, sekalipun sudah banyak melakukan kebaikan dan berhenti berbuat buruk, juga menjadi sebab penderitaan. Oleh karena itu, Sacita Parioda Panang, bersihkan pikiran kita sendiri dengan melatih kesadaran. Tidak hanya meditasi untuk pikiran menjadi tenang, tetapi meditasi dengan menjaga, menghadirkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan kesadaran yang semakin baik, maka kesadaran itu akan melihat dengan jelas ketidakkekalan sebagai kewajaran. Pada saat kesadaran muncul, melihat perasaan, melihat pikiran, maka perasaan dan pikiran itu juga akan menjadi tenang. Kotoran batin juga akan menjadi tenang. Dan lebih mudah bagi kita untuk menghentikan perilaku-perilaku yang buruk, melakukan kebaikan dengan ketulusan hati. Ibu, bapak, dan saudara, memang berhenti berbuat buruk tidak mudah. Melakukan kebaikan juga bukan sesuatu yang mudah. Demikian juga tidak meminta, bertahan untuk tidak meminta, tetapi senang memberi. Pada saat mereka melakukan hal-hal yang buruk kepada kita, kita siap menerima dengan pengertian hukum karma, dengan kesadaran. Tidak mudah. Bermeditasi tidak sekadar untuk ketenangan, tetapi menghadirkan kesadaran tidak mudah. Oleh karena itu, di awal khotbah yang pendek ini, Guru Agung kita memulai dengan Kanti Paramangtapo Titika. Kesabaran, kesabaran kuncinya. Kesabaran dan keuletan yang terus-menerus. Tidak mudah untuk mundur, tidak mudah untuk menyerah. Tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Untuk menghentikan kejahatan, menambah kebaikan, tidak mudah meminta, bisa memaafkan, dan melatih kesadaran. Memang tidak mudah. Tetapi dengan kesabaran, dengan keuletan, kita harus bertahan. Tanpa itu, tidak mungkin kita akan mencapai kebahagiaan. Tidak mungkin kualitas batin kita akan naik. Tidak mungkin kita akan bebas dari penderitaan. Tetapi dengan keuletan, dengan kesabaran, dengan ketulusan hati, dengan pengertian yang benar, kita akan berjuang terus. Meningkatkan kualitas batin kita, mengurangi kotoran-kotoran batin, keserakahan, kebencian, siap menerima perubahan.
untuk membebaskan pikiran ini dari semua sumber penderitaan. Kita akan maju hingga akhirnya mencapai tujuan tertinggi, paramangsukhang, kebahagiaan yang tertinggi, tidak lain adalah berhentinya penderitaan. Selamat merayakan Hari Raya Maga tahun Buddhis 2564. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, luar biasa indah Dhamma yang selalu membawa kesejukan dengan cita rasa liberation, pembebasan. Mungkin bagi yang agamanya Buddha itu upacara-upacara yang diperingati itu mungkin membosankan ya, wih meneh gitu ya. Tapi yang sebenarnya luar biasa adalah kalau kita cermati baik-baik, apapun juga dhamma yang dijelaskan itu selalu bermanfaat bagi kita. Karena bagi yang sudah tahu, ya lebih tahu. Yang remang-remang cuaca menjadi jelas. Yang belum tahu apalagi, ya. Jadi yang namanya bertumbuh berkembang itu sebenarnya nggak pernah bisa berhenti. Makanya semoga kita ini memiliki semangat dan daya upaya yang baik untuk terus berjuang memperbaiki diri, nama dan rupa kita jadi lebih baik, pikiran kita jadi lebih baik, perilaku, ucapan juga lebih baik. Dan sesuatu yang selalu saya anggap luar biasa dalam setiap Dhamma di sana adalah ploknya nih ya. Jadi kita bisa tertampar karena wah aku jadi diingatkan kembali dan kembali lagi. Dan itu luar biasa. Misalnya saja kita bisa belajar dari khotbah Bhante Panya tentang dana. Dana bisa materi, bisa maaf ya. Dan yang menarik adalah Bhante Panya menekankan mentalnya itu bukan mental pengemis, tapi mental pemberi. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita ini dalam begitu banyak penderitaan, apalagi COVID seperti ini, masalah-masalah banyak. Apalagi kalau yang berkeluarga, apalagi yang punya keluarga besar atau anak beberapa dibandingkan dengan single lain sekali. Maka apa namanya? Uhnya keseharian itu seringkali membuat kita lupa untuk sebenarnya aku kaya loh. Sebenarnya aku ini bisa memberi. Memang mungkin kita nggak bisa memberi duit, nggak bisa memberi materi, tapi sebenarnya kita bisa memberi maaf seperti tadi. Kalau dikatakan bahwa saya ini tidak punya apa-apa untuk diberikan, itu sebenarnya kalimat yang amat sangat salah sekali gitu ya. Masa aja kamu nggak bisa punya apa-apa yang diberikan? Masa sih aku nggak punya apa-apa yang diberikan? Pertanyaan, kamu sudah mandi apa belum? Itu aja sudah kebaikan loh. Oh iya belum, gendang loh gimana? Dubak. Sudah kebaikan. Hari ini kamu udah makan. Makannya nanti makan apa? Kebaikan. Oh iya aku lupa, aku hari ini belum ada makanan. Banyak sekali sebenarnya kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi kita nggak kepikir bahwa itu nilainya kebaikan. Maka seringkali kalau kita baca-baca, kita teringat kembali. Iya ya, aku masih kurang di sini, aku masih kurang di situ. Sesuatu yang menarik dari khotbahnya Bhante Panya tentang keakuan. Aku. Ya, karena akunya tinggi, mohanya tinggi, muncullah kotoran batin, pengotor batin yang enggak baik-baik muncul di pikiran.
muncul di ucapan, muncul dalam perilaku fisik. Apalagi yang tadi dikatakan apa? Medsos. Wah, itu serem itu. Serem sekali. Bagaimana kita bisa berbohong, bisa menebarkan kebencian, bisa menebarkan fitnah. Klik, biar. Semakin banyak followersnya, semakin banyak karma buruk yang bisa dilakukan. Dibanding dengan bagaimana karma baik bisa dilakukan dengan sarana yang sama. Maka muncul bagi kita, ini baik, ini enggak baik. Ini aku harus lakukan, ini aku enggak boleh dilakukan. Dan itu kalau sudah bisa menjadi lumayan baik bagi kita, ini poinnya bisa dieksponensialkan ya. Jadi dilipat gandakan dengan cara kita mengajak orang lain untuk juga berbuat baik. Kita mengajak orang lain untuk tidak berbuat baik. Dibanding dengan berbagai macam kotoran batin yang kalau orang baik, kita bujukin supaya jangan baik. Saya udah, ngapain kamu nolong Pak Adi? Gak usah dong, biarin dia sendiri. Terus kita adakan satu pembenaran, biar dia itu latihan, sehingga terampil. Bisa nggak? Bisa. Nanti kalau ada yang orang mau bantu, jangan dibantu. Kenapa? Di dalam pikiran, saya tahu, supaya aku tidak kelihatan jelek. Ya kan? Ngapain? Bantu ngapain? Wong saya nggak mau bantu, maka orang lain saya bujukin supaya jangan mau bantu. Makanya dikatakan crab mentality. Katanya Zelda dulu, apa tuh crab mentality? Itu loh, kalau ada kepiting dimasukkan dalam panci, itu kalau ada yang mau keluar, ya sama yang lain digeret supaya nggak bisa keluar. Oh itu toh. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita kalau bisa supaya aku tidak kelihatan, aku tidak baik, kamu pun harus kelihatan tidak baik. Ini keakuan dalam satu jalur. Tapi keakuannya kalau diperiksa kan luar biasa, kemungkinannya brengseknya atau mulianya kan sama-sama terbuka lebar. Itu sebabnya Dhammadesana Klaten bagi saya merupakan kancah belajar yang luar biasa karena adanya mulai Januari ini sharing manfaat Dhamma. Ini sudah dibujukin ngalor ngidul hari ini itu. Lisa sudah siap-siap mau bikin untuk nanti mungkin hadiah anaknya ulang tahun. Ini diomongkan supaya dia bersemangat. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana variasinya pengalaman hidup. Ini luar biasa menarik. Mungkin kalau dilihat, aku ngomongnya cuma soal, loh, lah ya soalmu itu loh, itu pasti ada orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama. Ada orang-orang yang tidak punya pengalaman seperti itu. Jadi sharing bagaimana manfaatnya Dhamma, bagaimana pikiran berubah jadi baik. Itu dari kemampuan dan kemauan berbagi. Aku dulu jeleknya seperti itu. Kita melatih juga untuk memotong keakuan. Memotong kebiasaan yang buruk-buruk untuk menyembunyikan hal-hal buruk karena kita maunya dianggap hebat. Keakuan. Jadi yang namanya keakuan tadi itu kalau diperiksa di dalam diri kita sendiri, wah dirik-dirik gitu ya. Makanya saya agak dalam tanda petik sebel kalau baca-baca Sang Buddha pada waktu itu sedang berdiam di apa. Terus ada orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Terus dikatakan ting-tung-ting sedikit aja mereka mencapai tingkat arahat. Pak sebel banget toh. Lah kok mayar temen kok gampang amat. Padahal kan sebenarnya bukan begitu. Itu kan semua usaha untuk meningkatkan diri sampai akhirnya mencapai suatu
tingkat kesucian yang tinggal ditetesin ting gitu udah langsung jeret kesucian tertinggi. Kita boro-boro. Jadi kalau kita ini di dalam kondisi kita yang masih belum mencapai kesucian ini, berhenti berjuang atau meninggalkan semangat, atau seperti tadi kata Bante Panya, gampang patah, gampang menyerah. Ya terus kita mau sampai di mana? Seperti itu ya, munculnya kebijaksanaan untuk membangkitkan semangat. Mereka yang bagaimanapun juga mengalami penderitaan. Itu kan termasuk saya. Orang yang menderita itu kan sebenarnya bukan cuma mereka doang. Kita semua menderita karena masih belum mencapai padamnya penderitaan. Belum sampai dicabutnya akar penderitaan. Maka salah satu hal yang mungkin bisa kita renungkan adalah soal yang tadi dikatakan Bante Panya, kebencian. Siapa tuh orang yang bebas dari kebencian? Kita ini enggak bebas dari kebencian. Makanya kalau baca Parita itu ya, bebas dari membenci dan dibenci. Bebas dari menyakiti dan disakiti. Jadi jangan nganggap kita ini cuma separuh doang. Aku disakiti, aku kok dibenci, aku kok difitnah. Apa-apa tuh saya menempatkan diri sebagai korban. Jangan lupa ya Ibu Bapak Saudara-saudara, kita ini juga separuh yang lain. Kita ini juga seringkali membenci, seringkali mendengki, seringkali menyakiti. Itu sebabnya kalau ada kesadaran ya muncul ya karma buruk sedang berbuah. Aku diperlakukan begini ya buah dari karma burukku. Kita berkomunitas dengan orang-orang yang isinya cuman benci, iri, serai. Ya akibatnya saya sering kena pulutnya. Itulah buah karma saya bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan kalyana mitra, teman spiritual, teman sejati, teman yang baik, teman yang luhur, ya kita mungkin lebih jauh daripada membenci dan dibenci. Karena masing-masing usahanya itu meningkatkan diri, bukan saling grab seperti kepiting tadi untuk menjatuhkan sehingga kita sama-sama buruk bersama supaya kita mayoritas membenci. Siapa tuh yang rugi? Apa? Nunu kok enggak dibenci? Kok enak kan? Bisa ya kadang-kadang. Kok enak teman? Aku tuh dibenci. Lalu saya menggerakkan. Ayo Ki, Evin, Siska, Selda, Nunu, ayo kita sama-sama, ayo nah. Membenci dia. Merasa kuat karena punya banyak teman. Siapa toh yang menderita? Yang dibenci belum tentu merasa. Benar gak? Saya punya pengalaman yang menarik waktu kuliah. Itu kami itu satu kelompok gitu ya. Ada kamar-kamar gitu ya. Ada 5 kamar tuh gengnya saya gitu. Jadi kalau masak kue piket gitu ya. Kalau sudah akhir bulan lani piket karena saya kalau masak enggak enak jadi semuanya cuma pinjem lauk dikembalikan gitu kan ngirit gitu ya. Suatu ketika saya didatengin sama teman, Lan, kamu kenapa toh sama si misalnya Nana, sama si Nana kok nggak bener gitu, marah-marahan. Ya, saya bingung, hah? Enggak, loh, lah kamu ini udah didiamkan sama Nana 2 hari 3 hari loh, enggak. Oh dasar kamu tidak punya perasaan. Kamu ini dimarahin sama Nana tuh udah enggak mau ngomong sama kamu. Saya bingung. Mosok sih? Enggak, saya enggak merasa apa-apa. Saya datangin nasi Nana. Nah, yang ngomong kamu tuh marah sama aku terus kamu enggak mau ngomong sama aku? Enggak ya. Nah, dia kan dia bingung, itu mahasiswa psikologi. Terus dia bilang, ora. Nah, enggak.
Yang lain ketawa kayak yes. Itu contoh bahwa kalau saya ini dibenci, belum tentu saya menderita. Dianya sudah kompro apa, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sebel lihat saya masih aja happy. Nah, terjadi begitu. Jadi yang membenci itu yang menderita. Jangan salah, ini kan pandangan salah yang menarik. Maka kalau di dalam tadi Bante Panya mengatakan di Dhammapada bab 1 syair berpasangan nomor 3, 4 ini sudah disiapkan oleh Adi. Padahal bukan Adi, biar dia senang. Ya, Dhammapada bab 1 syair berpasangan. Ini yang tadi disebut Bante Panya yang nomor 3 adalah mereka yang memendam kebencian di dalam dirinya dan berpikir dengan sebel ya, ia telah menyiksaku, dia telah memukul tubuhku, dia telah mengalahkan aku, telah merampas barang-barangku, menempatkan diri sebagai korban, maka kebencian tidak akan lenyap dari batinnya. Jadi kalau sudah mulai dia, muncul satu dendam, kebencian, pikiran yang buruk. Maka kebencian itu malahan jadi beranak pinak, apalagi kalau mulai di-sharingkan. Lalu muncul kelompok pembenci. Kata-kata Buddha tidak akan lenyap. Terus kalau kita mau bahagia, kita mau bebas dari kebencian, sehingga kita bebas dari penderitaan, apa yang bisa dilakukan? Ya kita lihat lawannya dong. Bagaimana yang nomor 4? Bagaimana mereka yang tidak memendam kebencian. Jadi kebencian tidak dipendam, tidak diberi pupuk, tidak diganti potnya makin besar, tidak disirami. Mereka yang tidak memendam kebencian di dalam dirinya dan tidak berpikir. Jadi pikirannya bebas dari kata-kata, konsep, pemikiran. Ia telah menyiksaku. Artinya apa? Aku tersiksa. Dia telah memukul tubuhku. Aku dipukul. Ia telah mengalahkan aku. Aku kalah. Dia telah merampas barang-barangku. Barang-barangku dirampas. Kalau pemikiran seperti itu tidak ada dalam pikirannya, maka kebencian akan lenyap dari batinnya. Kok bisa? Ya karena kita ngerti karmanya sendiri-sendiri. Kamu mau jahatin aku, kamu lakukan karma buruk. Aku sakit hati, aku melakukan karma buruk. Aku tidak sakit hati, pada titik itu saya tidak melakukan karma buruk. Jadi lain. Jadi kita sudah bisa nggaris itu. Kamu mau jahatin aku, nyakitin aku, membenci aku, urusanmu. Tapi kalau aku yang menjadi pusat kebencian, saya menyakiti, saya memfitnah, maka itu menjadi harta saya. Maka bagi yang nomor 5 menarik, dalam dunia ini kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Apa? Balas. Nggak bisa. Nanti dia juga balas. Jadi makin lama makin kacau dunianya. Si A, negara A melakukan jebret. Si B, negara B melakukan jebret. Ini dunia runtuh. Seperti sekarang aja, kalau kita lihat ekologi, serem ya. Di desa itu orang mancing ya. Satu dapat sudah cukup dimakan satu keluarga. Twing. Dibanding dengan pukat. Saya kemarin lihat BBC pukat itu banyak banget. Buat itu banyak banget dapatnya. Apa ya semua itu bisa dimakan.
Jadinya adanya manusia ini memang membuat dunia kita, planet kita rusak. Di satu negara banyak sekali makanan-makanan yang menyebabkan hancurnya dunia marin, kelautan. Karena apa? Karena banyak yang kepingin, karena duit ya, kepingin merasakan sup sirip ikan hiu. Ada seorang fotografer yang motret ya, membuat video seekor ikan hiu putih bagus, itu diambil oleh kapal gitu, terus dipotong siripnya, terus dibuang lagi ke laut. Dan itu yang diambil sampai akhirnya ikan ini mati. Ya dia kan nggak bisa pergi tuh, dia nggak bisa berenang tuh karena sayapnya itu di close up gitu ya, lukanya karena itu diambil siripnya. Demi apa? Padahal besoknya jadi tai. Seperti itu nafsunya kita. Serem. Jadi semoga kebencian, ini kan juga kita sebenarnya menabur kebencian, kita benci pada kehidupan di alam binatang. Aku harus nikmat karena aku punya uang. Ibu, bapak, saudara-saudara, banyak di dalam kehidupan kita yang sebenarnya perlu kita benahi. Nafsu keserakahan. Coba kita potong. Jangan melakukan karma buruk. Ya, seberapa banyak kita upayakan potong. Jangan banyaklah berbuat karma baik. Kalau bisa ya menggerakkan teman-teman untuk yuk. Jadi bersama-sama bangun pemuda bersama-sama melakukan kebaikan. Kalau diajak nggak mau gimana? Yo wes, nggak usah dibenci. Belum sampai saatnya dia ngerti bahwa melakukan kebaikan itu datangnya kepada pembuatnya. Maka ada satu perumpamaan yang bagi saya menarik. Senena surat cinta yang kamu berikan, gitu ya. Jadi ada surat kepada Lani Anggawati. Melayang kepadaku. Aku buka dengan deg-degan. Ternyata isinya undangan pada bencana. Mungkin enggak? Mungkin. Siapa yang nulis surat kok datangnya dalam bentuk bencana ini? Siapa yang nulis surat cinta ini? Mau isinya bencana, kesialan, ataupun isinya adalah keberuntungan, hoki. Itu kita tulis sendiri, kita poskan ke alam semesta ini. Entah datangnya kapan, tapi akan datang pada si pembuatnya. Apapun yang kamu tanam, itu pula yang kamu tuai. Terbayang surat cinta, isinya bencana. Siapa yang sudah menuliskannya? Aku sendiri. Jadi jangan, kok aku dibenci? Ayo, kowe wis nulis surat Lani Anggawati dibuka. Kebencian. Orang itu benci sama kamu. Kenapa? Ayo mbo. Itu pasti buah dari karma burukku sendiri. Tetapi kembali, good or bad, who knows? Baik atau buruk, siapa tahu. Kelihatannya itu, wih, kowe kok dibenci. Jadi baiknya, kenapa?
gara-gara itu saya jadi mulai introspeksi. Bisa enggak? Bisa. Akibatnya gimana? Kemudian hari kita menjadi sahabat baik. Kenapa? Saya menyadari bahwa dia itu bukan membenci saya, tapi dia mengharap saya baik. Bisa toh? Kan saya belum tentu ngerti bahwa dia itu sebenarnya bukan membenci saya. Saya aja yang konsepnya dia membenci aku. Siska kui benci mbak aku. Padahal Siska mikir aku enggak pernah. Bisa enggak terjadi? Jadi keakuan ini bikin banyak gara-gara. Maka saya senang sekali bahwa kita semua diingatkan kembali dengan Dhammadesana yang indah dari Bante Panyawaro. Dan kalau kita bisa merenungkan kata-katanya Owada Patimokkha, semoga sedikit ada lapisan kotoran yang lenyap karena kita tahu itu kotor, itu harus dibersihkan. Kalau ini benar-benaran Adi sudah bikin videonya lagu Owada Patimokkha. Kesabaran adalah cara pengendalian diri tertinggi. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Janganlah berbuat jahat. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha.
Ya, demikian sesuatu yang indah yang jangan dibiarkan berlalu demikian saja. Kita ambil sebagian sekecil apapun dari inspirasi yang kita peroleh, mungkin memperbaiki kehidupan lebih sederhana, mungkin memperbaiki kehidupan untuk lebih mau melihat ke dalam diri karena kita hidup di tempat yang sunyi, bebas dari keramaian membuat pikiran gelisah. Apapun yang bisa kita ambil dari secuplik wadah patimuka, semoga menambah level kita lebih sedikit penderitaan, lebih banyak kebahagiaan. Selamat memperingati Magha Puja 2564. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu. Sadhu. Sadhu.